Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Wamen, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan saya bisa mewakili Bapak Gubernur Pemprov DKI Jakarta. Pesan beliau pada malam hari ini adalah beliau mengucapkan selamat datang untuk kawan-kawan semuanya yang sudah berkunjung ke Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini merupakan kunjungan yang menyenangkan untuk kita semuanya dan memberikan kesan yang baik terhadap Pemprov DKI Jakarta. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eli Suharini Eliawati. Pada posisi saat sekarang ini saya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta. Jadi memang di DKI Jakarta itu memang agak berbeda dengan Pemprov yang lainnya. Kami mempunyai 3 urusan. Yang pertama adalah urusan pangan, kemudian yang kedua adalah urusan kelautan dan perikanan, dan yang ketiga adalah urusan pertanian, termasuk di dalamnya adalah peternakan dan kesehatan hewan. Jadi mohon izin para gubernur, Pak Gubernur kami sangat membuka, kami adalah Jakarta of Collaboration, jadi silakan saja, kami sangat menyenangi kalau akan diajak bekerja sama. Tentu saja ini akan mempercepat penumbuhan ekonomi masyarakat kita. Demikian, izin menyampaikan, kalau bicara tentang DKI Jakarta, slide kami yang pertama saya akan menjelaskan apa sih sesungguhnya kok DKI Jakarta itu ada yang namanya kelautan dan perikanannya, menjadikan salah satu urusannya. Jadi yang pertama saya sampaikan, wilayah pesisir sambil menunggu slide. Jadi kalau kita melihat pesisir utara Jakarta, itu sesungguhnya ada 8.000 sekian nelayan yang melakukan one day fishing. Jadi mereka setiap hari melakukan berlayar, setiap hari seluruh KTP-nya saya bisa yakinkan adalah KTP DKI Jakarta. Beda lagi dengan kawan-kawan kami yang ada di Muara Angke, Kali Baru, Kali Adem. Itu kurang lebih ada 32.000 sekian, namun sebagian besar adalah RCTI. Apa itu RCTI? Rombongan Cirebon, Tegal, Indramayu. Seperti itu. Jadi namun demikian karena kawan-kawan semuanya melakukan usaha di DKI Jakarta, kami tidak boleh memilih, kami tidak boleh pilih kasih, semuanya kita anggap sebagai binaan kita. Seperti itu. Jadi nanti saya sampaikan luas perairan Pemprov DKI Jakarta itu ada 583.680 hektar. Bagaimana dengan jumlah pulaunya? Jumlah pulaunya ada 113, itu semuanya di Kabupaten Pulau Seribu. Namun demikian hanya ada 11 pulau yang berpenghuni. Nah, pulau-pulau yang lainnya diantaranya adalah memang pulau-pulau untuk konservasi, kemudian ada lagi pulau-pulau yang sudah dijadikan pulau wisata. Itu memang menjadi salah satu tantangan kita semuanya, tantangan kami selaku Pemprov DKI Jakarta, bagaimana kemudian strategi Pemprov DKI Jakarta untuk menekan perubahan pengelolaan. Contohnya adalah bagaimana kami harus menyatukan untuk daerah-daerah konservasi, namun demikian kami harus bisa menyandingkan untuk daerah-daerah wisata. Karena apa? Karena Pak Gubernur memberikan pesan wanti-wanti kepada kami melakukan pembangunan yang adil. Jadi suatu ketika kalau Pulau Seribu, Kabupaten Pulau Seribu akan dikembangkan untuk menjadi wisata, harusnya penduduk aslinya itu tidak boleh hanya sebagai penonton, tidak boleh hanya sebagai housekeeping saja. Tetapi bagaimana caranya kami melakukan pembinaan agar mereka siap untuk menjadi tuan rumahnya. Seperti itu. Ini yang tadi saya sampaikan. Luas perairan di DKI Jakarta adalah 583.680 hektar dengan panjang garis pantainya 272,5 kilometer. Dan terdiri dari 113 pulau. Jadi kalau dibandingkan dengan Bapak Gubernur pasti menjadi sangat luas sekali. Namun demikian Pak Wamen, mudah-mudahan kami bisa menyempurnakan malam ini. Kalau Pak Gubernur adalah
top manajernya seperti itu yang melakukan kebijakan. Nah, saya kepala dinas. Saya kepala dinas bagian yang aplikasinya. Jadi saya yakin diskusi malam ini akan menjadi sangat hidup karena nanti ada yang menjawab secara kebijakan, kemudian saya menjawab secara aplikasinya. Seperti itu. Slide selanjutnya saya ingin menyampaikan bagaimana isu strategisnya. Jadi DKI Jakarta dengan konflik pemanfaatan perairan, tentu saja hal yang sangat luar biasa sekali. RZWP3K kami, Pak Wamen, itu kami susun dari tahun 2014. Alhamdulillah tanggal 24 Januari kami sudah mendapatkan persetujuan teknisnya dari Kementerian KP. Artinya apa? Artinya sebagian besar sudah akan terurai. Kami akan melindungi kawan-kawan Pelindo, kami akan melindungi kawan-kawan SKK Migas untuk melakukan penanaman kabel-kabel bawah laut sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Kemudian yang kedua isu strategisnya adalah permasalahan lingkungan. Bagaimana sampah, bagaimana setiap harinya ada 140 ton sampah yang sampai ke perairan Pulau Seribu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah multi-use dan kawasan yang memang sangat terbuka untuk diakses. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan iklim global. Ini saya yakin tidak hanya terjadi di DKI Jakarta tetapi di mana-mana pun juga. Namun demikian bagaimana kemudian Pemprov DKI Jakarta harus melakukan mitigasinya. Makanya kemudian yang terakhir adalah rentan perubahan lingkungan dan ancaman bencana. Sebagaimana kita ketahui 1 bulan yang lalu kita mengalami 2 kali gempa bumi. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ini adalah konsep pengembangan kami. Jadi tadi saya sampaikan bagaimana perlunya optimalisasi potensi. Kami cukup sadar bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak seluas daerah-daerah yang lain. Namun demikian bagaimana potensi kami yang terbatas itu bisa membawa dampak yang seluas-luasnya untuk masyarakat kita. Jadi ini yang pertama. Konektivitas dan dukungan infrastruktur yang terintegrasi. Jadi pada suatu ketika kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkenan jalan-jalan, semuanya sudah terintegrasi. Baik itu dari kereta api, baik itu dari busway, ataupun untuk kawan-kawan pejalan kaki seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ruang hidup dan layanan akses nelayan terhadap laut. Alhamdulillah Kementerian KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan akses, diantaranya adalah memberikan asuransi untuk nelayan-nelayan kami, seperti itu. Kemudian kami juga melakukan revitalisasi pemukiman nelayan, itu adanya di kawasan Muara Angke, kita kerjasama juga dengan Kementerian PUPR, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pusat pengembangan ekonomi biru. Jadi tadi kami sempat berbicara dengan Pak Dubes, Pak Wamen dari Sisel, bahwa ternyata memang kita sudah ada MOU-nya Pemprov DKI Jakarta, sehingga mudah-mudahan ke depan dengan adanya aspek Indo ini kita akan kembali mengembangkan apa yang bisa dikerjasamakan untuk pusat ekonomi biru, baik untuk pertambangan, energi, pelabuhan barang, serta sentra industri perikanan skala global. Jadi kalau di Muara Angke saja dalam 1 tahun omset perputaran uang kami itu nyaris separuh dari APBD DKI. Ada 44 sekian triliun, itu baru di Muara Angke. Seperti itu Pak, jadi karena apa? Karena memang semua produk masuknya di pelabuhan perikanan Muara Angke, kemudian ada yang di pusat adalah di Nizam Zaman, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pelestarian kawasan. Kami mempunyai daerah perlindungan laut yang tadi disampaikan pembicara terdahulu. Kami sangat setuju sekali dengan melibatkan masyarakat untuk menjaga ekonomi kita, menjaga laut kita. Seperti itu. Kemudian bagaimana kemudian kita melakukan rehabilitasi pantai dan pulaunya, serta transplantasi karang dan restocking ikan. Seperti itu, dan yang terakhir adalah pariwisata. Ini sesungguhnya adalah harus dijalankan bersama-sama. Karena apa? Karena kita tahu yang namanya wisatawan, snorkeling itu tangannya jahil Pak. Suka megang-megang karang-karang kita yang sesungguhnya setiap tahun tumbuhnya hanya 1 senti. Jadi ini selalu kita edukasi ke kawan-kawan semuanya, diantaranya adalah kita bekerja sama dengan travel biru. Bagaimana kemudian kita berbagi untuk daerah-daerah, zona-zona yang boleh dimanfaatkan untuk wisatawan atau untuk snorkeling. Dan ada yang daerah-daerah benar-benar menjadi daerah inti.
tidak boleh dilakukan apapun, seperti itu. Slide selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa program pengelolaan kami yang pertama kami membutuhkan yang namanya tanggul NCICD atau tembok besar. Karena apa? Karena memang DKI Jakarta sangat terbuka untuk lautnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Kepulauan Seribu sebagai pusat konservasi dan yang ketiga adalah pantai publik. Nah, ini pun menjadi salah satu program kerja Pak Gubernur bahwa masyarakat DKI Jakarta suatu ketika nanti kalau ke pantai tidak boleh membayar lagi. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu program kerja beliau yang harus kami sukseskan bersama. Dan yang terakhir tadi adalah ekonomi biru. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kemudian NCICD memang harus segera dibangun di DKI Jakarta. Sebagaimana isu yang kita ketahui bahwa setiap tahun tanah DKI Jakarta terjadi penurunan, kemudian rob yang setiap saat datang, kemudian yang memang DKI Jakarta adalah daerah yang selalu tinggi permukaan air lautnya lebih dari 255 cm. Alhamdulillah Pak Wamen, kami dibantu oleh Kementerian PUPR. Tahun ini kami akan menyelesaikan pembangunan 800 km NCICD di kawasan Kalibaru, Cilincing dan Marunda. Mudah-mudahan bisa ya, terima kasih untuk apresiasinya, mudah-mudahan sesegera mungkin bisa kita selesaikan. Bagi kami Pemprov DKI Jakarta adalah ucapan terima kasih karena adanya kolaborasi dari pemerintah pusat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi Kepulauan Seribu. Yang pertama ada yang namanya Pulau Tidung Kecil. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu kalau berkesempatan ke Kabupaten Pulau Seribu, itu adalah pulau konservasi yang kebetulan pengelolanya adalah Dinas KPKP. Jadi saya tahu persis luasannya hanya 2,5 hektar, kemudian di situ ada yang namanya Museum Kerangka Paus. Nah, di situ kami menghasilkan setiap tahun 75.000 bibit mangrove yang kami tanam. Kemudian kami melakukan restocking ikan Nemo, kakap merah dan kerapu cantrang. Seperti itu. Selain itu kami juga memberikan bibit secara cuma-cuma kepada nelayan-nelayan yang ada di DKI Jakarta. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konservasi dan rehabilitasi. Bagaimana setiap tahun kami mendapatkan alokasi pekerjaan dari Pak Gubernur untuk melakukan konservasi sebesar 1 hektar. Jadi 5 tahun kemarin kami harus mengkonservasi 144,4 hektar. Tentu saja ini tidak bisa kita lakukan dengan anggaran APBD sendiri. Di antaranya kami melakukan kerjasama dengan PLN Peduli, di antaranya kami kerjasama dengan BI Perwakilan DKI Jakarta. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebun bibit. Kami tidak hanya punya kebun bibit mangrove, tapi kami juga punya kurang lebih 6 hektar bibit karang. Sehingga pada suatu ketika masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke Pulau Seribu, kita ajak mereka menanam, melakukan transplantasi karang secara sederhana. Sesungguhnya ini bukan hanya pekerjaan transplantasinya, tapi kita ingin memberikan kenang-kenangan yang manis untuk wisatawan, bahwa suatu ketika nanti mereka bisa bercerita bahwa saya pernah punya andil untuk memperbaiki lingkungan Kabupaten Pulau Seribu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sosial ekonomi masyarakat. Ini yang selalu disampaikan. Bagaimana kemudian kami mencoba menghidupkan masyarakat, ekonomi masyarakat yang dulu-dulunya itu terpinggirkan. Suatu ketika pandemi kemarin, kawan-kawan masih bisa menghasilkan 140 ton kerapu cantrang yang diantaranya dikonsumsi oleh kawan-kawan yang ada di Ancol ini. Seperti itu. Kemudian yang slide selanjutnya ini yang saya sampaikan. Bagaimana kami menciptakan agro mina wisata. Jadi kita mulai bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata yang alhamdulillah waktu itu Bapak Menteri Pak Sandiaga Uno mendeklarasikan Pulau Untung Jawa sebagai salah satu desa wisata. Kemudian ini adalah saya hanya ingin memperlihatkan saja
kawan-kawan anak-anak sekolah kita ikut melakukan konservasi di daerah-daerah Kabupaten Pulau Seribu. Seperti itu. Kemudian ini skematik desain landscape yang kita usulkan yang alhamdulillah akan selesai pada tahun 2022 ini. Slide selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita kerjasama dengan IPB, UI untuk mengcapture, untuk menghitung di daerah mana sesungguhnya yang harus kita bentuk DPLBM. Apa itu DPLBM? DPLBM adalah daerah perlindungan laut berbasis masyarakat. Jadi yang mengelola murni masyarakat semuanya. Kami hanya sebagai fasilitatornya saja. Ternyata hasilnya lebih baik kalau masyarakat kita yang mengelola. Karena rasa memilikinya dan yang paling tahu daerahnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada 4, kemudian bentukan yang barunya adalah ada 2 lagi yaitu di Pulau Harapan, Pulau Payung, Pulau Kelapa, Pulau Tidung, Pulau Pari dan Pulau Pramuka. Slide selanjutnya ini kami menyatakan bahwa setiap tahun saya sampaikan tadi fish shelter. Yang namanya fish shelter bahasa awamnya adalah rumahnya ikan yang kita buat biasanya dari semen. Namun demikian hari ini tadi kami diajak rapat dengan Kemenko Marves bahwa DKI kalau disetujui kami akan menerima kapal-kapal yang sudah tidak dipakai Pak Wamen. Yang akan ditenggelamkan yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu lokasi wisata baru untuk Kabupaten Pulau Seribu. Seperti itu, kemudian selanjutnya adalah ini pertumbuhan yang sangat luar biasa dengan penenggelaman kurang lebih 2.220 unit fish shelter. Slide selanjutnya ini adalah rehabilitasi mangrove. Dari tahun ke tahun kami mendapatkan alokasi sampai kemudian target tahun 2022 ini kami harus melakukan penanaman 80.000 bibit mangrove. Seperti itu, kemudian apa saja sih sebenarnya eventnya, kami tidak berdiri sendiri, kami melibatkan banyak komunitas, kami melibatkan banyak akademi, jadi silakan saja Bapak Gubernur monggo kalau yang ada perguruan tinggi atau akademinya bekerja sama dengan kami akan sangat senang. Kemudian kami juga mempunyai laboratorium Pak, monggo saja nanti bisa kita kerjasamakan. Seperti itu, kemudian slide selanjutnya ini adalah salah satu unit kami yang ada di sana. Tadi saya sampaikan bahwa kami saat sekarang ini memproduksi ikan Nemo, kemudian bibit cantrang, kerapu cantrang, kemudian kakap putih dan kakap merah yang setiap saat bisa kita berikan kepada kawan-kawan binaan kita. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ini adalah pengembangan pantai publik yang tadi saya sampaikan. Kita mendapatkan aset dari Kementerian KP, tapi kemudian kami yang harus membangun, bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa juga kolaborasi kita antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Slide selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan bagaimana Pemprov DKI Jakarta peduli dengan pengembangan ekonomi birunya. Yaitu bagaimana pesisir menjadi sehat, produktif, kemudian hasil akhirnya adalah tentu saja bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara terpadu. Ini yang tadi saya sampaikan, adanya pertambangan, pertahanan dan keamanan, kabel bawah laut, namun demikian harus tetap mempertimbangkan alur kapalnya, baik itu kapal-kapal penumpang maupun kapal-kapal nelayan kami. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ini adalah RZWP 3K yang tadi kawan-kawan Bapak Gubernur sudah sampaikan juga. Alhamdulillah saat sekarang ini Pemprov DKI Jakarta sudah punya RZWP 3K sesuai dengan Undang-Undang CK nomor 11 tahun 2021. Kita akan mengintegrasikan dengan RT RW yang nanti rinciannya adalah sampai RDTR. Artinya apa? Artinya kalau kemarin kita terlalu serius dengan membangun di darat, mudah-mudahan Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 dan sekiannya kita akan mulai berimbang. Tidak hanya membangun daratnya, kami juga akan melakukan pemanfaatan ruang lautnya. Seperti itu. Kemudian yang slide selanjutnya ini adalah rancangan-rancangan, nanti bisa saya berikan ke kawan-kawan semuanya, ini sangat teknis sekali. Jadi rasa-rasanya
tidak tepat kalau saya sampaikan di sini. Besar harapan saya nanti suatu ketika kita bisa duduk bersama. Bapak Gubernur, monggo, saya akan senang sekali kalau bisa diskusi dengan kawan-kawan kepala dinas yang lainnya untuk saling memberikan saran dan masukannya. Demikian dari kami Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati keindahan Jakarta, saran dan masukan untuk pembangunan kita dengan harapan kebaikan kita semuanya selalu saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.